Sahabat Karang Pinggiran, sebelum kita masuk ke cuplikan pernyataan Roy Suryo, ada satu hal penting yang perlu kita sepakati bersama sejak awal. Di negeri ini, setiap orang bebas berbicara. Setiap orang juga bebas meyakini dirinya benar. Tapi tidak semua keyakinan otomatis berubah menjadi kebenaran hukum. Dan di titik inilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji logika, narasi, dan pesan yang sedang dibangun ke publik. Karena ketika seseorang yang sedang berstatus tersangka berbicara di ruang publik, yang dipertaruhkan bukan hanya dirinya, tapi cara masyarakat memahami hukum, agama, dan keadilan. Baik, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan Roy berikut ini. Beberapa orang, termasuk saya, termasuk Dr. Resmond, termasuk Dr. Tifa, kemudian sekarang mengalami satu nasib. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, kami tetap terus melaksanakannya. Kami hanya berpegang pada insya Allah apa yang kita teliti dan apa yang kita lakukan itu tetap pada jalan yang benar. Dan sebenarnya ini juga ada dalam, kalau kita bicara masalah bohong dan tidak, ada dalam surat An-Nur ya, gitu, surat ke-24 di ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Lau a'id samitumuhu zanal mu'minuna wal mu'minahu bi anfusihim kairan wa khalu hazaifun mubin. Artinya, mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri dan berkata, apakah ini sebuah kebohongan yang nyata? Kita menyatakan tidak kepada penguasa. Resikonya Bapak dan Ibu, ya yang seperti yang saya alami. Saya di depan Bapak dan Ibu, mohon maaf, sekarang statusnya tersangka atas kasus ketika saya mencoba membongkar atau kami membongkar. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang kita yakin benar dan insya Allah itu benar, nggak apa-apa. Tersangkanya juga udah lama sampai dengan sekarang juga masih jalan aja, jadi ya terus aja, ya nggak ada masalah. Ya. Sekarang mari kita tanggapi dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Pertama, kita luruskan satu hal mendasar. Status tersangka bukan simbol perjuangan moral. Dalam negara hukum, tersangka adalah posisi hukum sementara, bukan vonis, tapi juga bukan lencana kehormatan. Ketika status tersangka dibingkai sebagai risiko amar ma'ruf nahi mungkar, yang sedang terjadi adalah pengaburan makna hukum. Seolah-olah, jika seseorang mengklaim berjuang di jalan kebenaran, maka hukum otomatis tidak relevan. Ini logika yang berbahaya. Kedua, niat baik tidak otomatis membenarkan cara. Banyak orang merasa benar. Banyak orang yakin sedang berjuang. Tapi justru karena manusia bisa salah, maka hukum diciptakan untuk menguji klaim, bukan mempercayai niat. Keyakinan pribadi tidak pernah cukup untuk membatalkan proses hukum. Kalau cukup dengan merasa benar, lalu kebal hukum, maka siapapun bisa mengklaim apa saja atas nama moral, agama, atau perjuangan. Ketiga, kita harus sangat hati-hati ketika ayat Al-Quran dibawa ke dalam pembelaan diri. Quran An-Nur ayat 12 adalah peringatan agar umat tidak menyebarkan fitnah dan tidak mudah menelan kabar bohong. Ayat ini bukan palu hakim, bukan alat untuk memvonis tuduhan sebagai bohong sebelum diuji, dan bukan tameng untuk menutup pertanyaan publik. Menggunakan ayat suci untuk membentengi diri dari kritik dan proses hukum justru berpotensi merendahkan makna ayat itu sendiri. Agama tidak pernah mengajarkan kebal hukum. Bahkan dalam sejarah Islam, kebenaran diuji melalui kesaksian dan pembuktian. Keempat, soal narasi, kami satu nasib, kami dikorbankan. Kritik terhadap penguasa memang sah, dilindungi konstitusi. Tapi tidak semua proses hukum otomatis berarti kriminalisasi. Ada perbedaan besar antara ditekan karena pendapat dan diperiksa karena klaim, metode, atau pernyataan yang berdampak hukum. Menyapu semua proses hukum sebagai tekanan penguasa
adalah cara paling mudah untuk membunuh kepercayaan publik pada sistem hukum. Kelima, pernyataan, "Nggak apa-apa, terus saja." Ini yang paling problematis. Karena pesan yang sampai ke publik adalah, status tersangka itu sepele. Hukum itu bisa dinormalisasi, asal kita merasa benar. Padahal seharusnya justru sebaliknya. Orang yang yakin benar adalah orang yang paling siap diuji. Saudara-saudara, kalau Roy Suryo memang yakin berada di jalan yang benar, maka pengadilan adalah ruang paling terhormat untuk membuktikannya. Bukan mimbar pembenaran, bukan narasi pengorbanan, dan bukan ayat yang dipilih sepihak. Karena kebenaran sejati tidak takut diuji, dan hukum tidak bekerja dengan keyakinan, hukum bekerja dengan fakta dan bukti. Agama mengajarkan kejujuran, hukum menguji kebenaran. Mencampur adukan keduanya demi membela diri, justru menyesatkan publik.